Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Juga semua sahabat pelaku UMKM khususnya konveksi dimanapun Anda berada. Pada hari ini bertepatan dengan Hari UMKM Nasional tanggal 12 bulan Agustus ya, sahabat semuanya. Dengan adanya Hari UMKM ini, mudah-mudahan kita semua selaku pelaku UMKM bisa naik kelas, bisa semakin maju, semakin sukses, semakin berhasil, dan juga usahanya tentunya semakin berkembang dong. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang apa saja tips agar kita nih selaku pelaku UMKM bisa naik kelas, bisa berkembang. Apa saja tips-tipsnya? Yuk kita saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat semuanya, terima kasih yang masih tetap menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua selaku pelaku UMKM. Agar apa? Agar bisa naik kelas. Sahabat semuanya, berdasarkan pengalaman yang saya jalani, ada beberapa hal agar UMKM kita bisa naik kelas, bisa semakin baik, berkembang. Apa saja? Yang pertama adalah modal diri kita. Apa modal diri kita? Artinya apa? Modal yang ada di dalam diri kita, baik itu fisik kita, pikiran kita, kan itu tubuh, jiwa dan raga kita, itu yang dimaksud modal diri kita. Tentunya para pelaku UMKM ini sudah khatam semuanya. Apa saja itu? Itu semacam semangat, tahan banting, bersabar, ulet, kerja keras, tekun, dan lain-lain yang ada di dalam diri kita, yaitu hati dan pikiran kita, mindset kita. Saya yakin para pelaku UMKM di kita nih, di negara kita, sangat-sangat sudah memiliki yang namanya tadi, itu semangat. Terlihat dengan terus berjuang, bekerja tanpa henti, kadang-kadang siang dan malam, tidak memikirkan waktu, yang penting berhasil, yang penting maju. Itu adalah modal dasar yang sangat-sangat penting untuk kita selaku pelaku UMKM. Seperti sabar, tahan banting, siap bangkrut, kemudian bangkit lagi, tumbuh lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Wah, itu mah sudah semuanya juga hatam saya kira untuk para pelaku UMKM, dan itu bisa menjadi makanan sehari-hari kita selaku pelaku UMKM. Sehingga banyak yang menyebutkan bahwa para pelaku UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara kita. Seperti itu sahabat-sahabat semua. Yang paling pertama itu modal di dalam diri kita. Semuanya sudah tahu. Nah, kemudian sudah memiliki modal yang ada di dalam diri kita, apalagi? Nah, agar semakin cepat nih sahabat semua, agar semakin terus berkembang, bisa berkembang dan besar, tentunya modal yang ada di diri kita itu harus ditambahin, harus disempurnakan dengan apa? Yaitu mengupgrade ilmu pengetahuan kita. Sempurnakan dengan ilmu pengetahuan kita, karena kerja keras yang sifatnya kita aja, fisik aja, itu belum cukup untuk mengupgrade naik kelas. Untuk itu banyak-banyak belajar dengan menyempurnakan, yaitu bertambahlah ilmu kita, tambah terus pengetahuan kita, terutama dalam bidang apa? Kalau dalam bidang product knowledge, saya yakinlah semuanya juga sudah khatam. Yang diperlukan di sini adalah pengetahuan tentang manajemen, sahabat semuanya. Manajemen itu sangat-sangat penting sekali, karena itu mengelola sumber daya yang ada di kita selaku pelaku UMKM untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Seperti itu sahabat semuanya. Sahabat semuanya, lalu manajemen apa aja yang perlu kita pelajari sahabat untuk menunjang tadi nih, untuk membumbui tadi? Yang pertama adalah manajemen tentang data dan administrasi. Banyak sekali sahabat-sahabat pelaku UMKM nih, kalau ditanya data, gimana sih perkembangan dibandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya atau rencana tahun ke depan, kadang-kadang banyak yang tidak punya datanya sahabat. Catatan berapa keuntungannya, catatan berapa sih konsumen yang datang kepada kita, yang memesan kepada kita di tahun kemarin atau tahun sebelumnya, kadang-kadang tuh
tidak punya. Untuk beberapa sahabat, untuk sahabat yang sudah mantap tuh, alhamdulillah, berarti sudah memiliki daya dukung dari selain modal yang ada di diri kita. Nah, kepentingannya apa data dan administrasi itu dikelola adalah untuk mengetahui tadi sejauh apakah kita berkembang, sejauh apakah kita bisa maju atau mundur, bahkan apakah menurun atau bertambah nih aset dan omset kita. Nah, seperti itu. Data tersebut banyak memiliki yang harus dimilikinya, yaitu misalnya database konsumen, database tentang mereka tuh para pegawai kita, database tentang di mana bahan baku sumbernya. Itu data-data seperti itu sangat perlu sekali. Nah, untuk itu yuk biasakan para pelaku UMKM kita memanage, mengelola tentang data-data tersebut. Jangan sampai di saat kita memerlukan evaluasi tidak ada datanya. Bagaimana mengevaluasi kalau tidak punya data? Nah, seperti itu kan, betul kan, sahabat? Nah, yang kedua, manajemennya itu yang diperlukan adalah manajemen SDM, sumber daya manusia. Artinya apa? Banyak sekali di antara sahabat-sahabat kita nih, pelaku UMKM, biasanya mengambil sumber dari calon-calon tenaga kerja kita itu misalnya hanya sekedar dari yang kenal, sekedar dari mungkin pertemanan, sahabat, bahkan saudara, kadang-kadang kan seperti itu, atau tetangga sekitar kita. Apakah itu salah? Bukan salah, bukan itunya yang dimaksud. Biasanya karena merasa kagok, merasa gimana kalau tidak diterima ya tetangga ingin kerja. Nah, kita kadang-kadang selaku pelaku UMKM, dan pernah saya alami dulu nih, yaitu menerima itu, yaitu tadi dari pertemanan, dari kasihan, dari persaudaraan. Bukan tidak boleh dan bukan salah, tidak apa-apa. Kalau dari mereka itu memiliki kompetensi, kemampuan ya, kemudian memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang diperlukan di kita nih, misalnya kita perlu seorang operator mesin jahit nih kalau konveksi, kebetulan tetangga, kebetulan saudara, ya itu bagus. Jangan sampai karena kedekatan akhirnya tidak mempertimbangkan tadi kemampuannya, skillnya, kompetensi dia tuh seperti itu. Nah, jadi dalam mendapatkan calon-calon karyawan kita juga harus dikelola, yaitu sumber daya manusianya seperti tadi. Kita harus menerima sesuai kualifikasi yang diharapkan di perusahaan kita. Seperti itu, keahlian apa, ya itu yang dicari. Jangan sampai seperti tadi memasukkan atau menerima yang lowongan pekerjaan itu hanya sekedar masuk, tapi harus dikelola dengan baik. Merekrutnya dari mana, kemudian juga diseleksi dulu sahabat-sahabat semua sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kemudian juga dalam manajemen sumber daya manusia itu kan harus diberikan haknya sesuai dengan pekerjaannya. Artinya si A gajinya berapa, upahnya berapa, itu harus sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan dia. Seperti itu, jangan sampai tanggung jawabnya lebih tinggi, pendapatannya atau upahnya lebih kecil dari yang tanggung jawabnya lebih rendah, atau pekerjaannya lebih berat tapi hasilnya lebih sedikit. Nah, itu juga jangan sampai terjadi, itu tidak adil. Kemudian juga di dalam pengelolaan sumber daya manusia itu kita harus bisa melihat bagaimana tingkat turnover-nya, banyak keluar masuk pegawai. Nah, apabila tingkat turnover keluar masuk pekerja tinggi, itu berarti pengelolaan sumber daya manusia kita harus ditingkatkan lagi. Agar menghindari terlalu banyak turnover bagaimana? Yaitu menciptakan suasana kerja yang nyaman, komunikasi yang baik, fasilitas juga dicukupkan, seperti itu ya. Itu intinya di dalam komunikasi terhadap sesama. Jangan sampai ada yang baru masuk tidak betah karena suasananya tidak nyaman, fasilitasnya tidak memadai, seperti itu. Bukan berarti fasilitasnya harus yang baru dan bagus sahabat, tapi yang memadai dan mencukupi, seperti itu. Kemudian juga penempatan orang-orangnya di dalam mengelola SDM itu harus sesuai dengan keahlian. Jangan sampai yang diperlukan adalah misalnya di konveksi ya, tukang jahit, ternyata ditempatkannya bukan tukang operator jahit. Nah, itu juga kan bermasalah nanti ke depan karena produktivitasnya tidak akan maksimal. Seperti itu. Kemudian juga selain manajemen SDM, apalagi manajemen pemasaran, karena supply rezeki kita itu
adalah dari konsumen kan tentunya. Ada yang pesan, ada yang beli. Nah, makanya manajemen pemasarannya juga harus ditingkatkan agar kita selaku pelaku UMKM memiliki pekerjaan yang stabil, memiliki suplai order yang rata tidak jelok kan gitu ya, tidak anjlok, tidak off, tidak ada vakum kan seperti itu. Kita harus bisa mengelola manajemen pemasaran tadi. Artinya bagaimana pasar kita, kepada siapa, bagaimana caranya agar konsumen dan calon konsumen itu bisa membeli atau bekerja sama dengan kita, seperti itu sahabat semuanya. Nah, dalam manajemen pemasaran itu banyak sekali pembahasannya dan cukup panjang dan mendalam. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara hal itu. Nah, setelah manajemen pemasaran apalagi, yaitu manajemen produksi. Untuk UMKM yang sifatnya produksi nih, nah itu harus banyak belajar tentang manajemen produksi. Agar apa? Agar kualitasnya baik. Agar apa lagi? Agar waktunya tepat sesuai yang diinginkan konsumen kita, sahabat semuanya. Kemudian juga pelayanannya harus bagus. Artinya dalam produksi itu kemudian juga disampaikan. Nah, disampaikannya juga harus dengan cara yang baik, sahabat semuanya. Nah, itu manajemen produksi. Alurnya bagaimana agar kualitas baik, kemudian juga step-stepnya, SOP-nya, kemudian juga alur kerja yang dari sini ke sana ke sini itu harus baik, sahabat semuanya. Nah, biasanya ada beberapa memang yang masih belum menerapkan manajemen produksi yang maksimal, artinya kualitasnya belum maksimal, terkesan misalnya apa adanya, asal-asalan, asal jadi kan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua nih yang sedang berinteraksi dengan video ini bisa menjadi pelaku UMKM yang mengutamakan kualitas, sahabat semuanya, seperti itu. Nah, setelah manajemen produksi apalagi di dalam manajemen keuangan. Nah, kalau manajemen tentang suplai bahan baku atau inventory pergudangan di mana? Nah, itu adalah bagian dari manajemen produksi tadi, karena produksi itu harus stabil kan, suplainya, bahan bakunya bagaimana. Nah, itu ada di dalam hal kategori yang tadi. Yang terakhir tadi adalah manajemen keuangan. Untuk apa? Untuk bagaimana agar perusahaan yang kita geluti ini memiliki dana yang cukup, aman, stabil, bukan memiliki dana yang berlebih. Ya syukur kalau memiliki dana lebih ya, bisa membantu orang lain, bisa cukup. Intinya bisa cukup untuk operasional, kemudian juga bisa menyisihkan untuk setting dana, kemudian juga bisa membantu dana sosial kepada lingkungan sekitar kan seperti itu. Nah, itu memerlukan sistem manajemen keuangan yang baik. Jangan sampai ada keuangan yang memang tidak stabil, ada pekerjaan, ada orderan, uangnya tidak ada kan repot juga. Nah, selain itu, apalagi di dalam manajemen keuangan itu diantaranya adalah membidik atau mencari sumber-sumber pendanaan, sahabat semuanya. Seperti tadi misalnya ada pekerjaan yang mendadak, uang tidak ada, di kas kosong. Nah, kita harus bisa mencari sumber dananya dari mana, apakah bermitra atau misalnya menggunakan jasa keuangan yang lain seperti itu. Nah, itu juga harus ada pengelolaan yang maksimal. Dan ada lagi satu hal yang sangat-sangat penting dalam pengelolaan atau manajemen keuangan itu adalah kita harus bisa memisahkan atau membedakan mana uang perusahaan dan mana uang pribadi. Tentunya untuk apa? Agar tidak bercampur. Jangan-jangan yang kita gunakan untuk kepentingan pribadi itu memakan uang perusahaan. Seperti itu, sahabat semua. Jadi jangan sampai keperluan yang untuk pribadi itu memakan uang perusahaan, apalagi memakan modalnya. Sehingga sangat-sangat perlu dan dianjurkan kita membiasakan memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Nah, biasanya untuk kita nih yang UMKM itu belajar seperti itu agak-agak berat, agak-agak lama, biasanya memerlukan kesungguhan, memerlukan keseriusan dalam pengelolaan keuangan tersebut.
Begitu tentang manajemen keuangan. Oke, itu yang kedua garis besar sahabat semuanya ya. Setelah diri kita, modal yang ada diri kita, kemudian juga dibumbui, disempurnakan dengan pengetahuan tentang manajemen. Dan poin yang besar ketiganya adalah harus memiliki dan mengembangkan jaringan. Artinya memiliki relasi, memiliki teman yang banyak, memiliki jaringan, memiliki komunitas mungkin, memiliki koneksi-koneksi. Nah, itu perlu sekali. Untuk apa? Dengan jejaring kita bisa semakin membuka peluang pemasaran. Dengan jejaring kita semakin membuka wawasan. Nah, kemudian jejaringnya itu kemana saja? Nah, jejaringnya itu kalau saya kategorikan ada dua, keluar dan ke dalam. Keluar ke siapa? Keluar di luar tentang profesi kita. Artinya untuk mengembangkan pemasaran kita, kan jejaringnya seperti itu. Misalnya ikut komunitas, sekolah lagi, atau ikut seminar-seminar, itu kan menambah jejaring sahabat. Untuk keluar adalah orang yang di luar profesi kita, untuk calon-calon konsumen kita. Tapi bisa juga ke dalam artian kepada sesama profesi, jejaring sesama profesi. Untuk apa? Untuk bermitra, bukan bersaing sahabat. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang profesinya sama, jangan dianggap sebagai pesaing tapi mitra. Kenapa? Karena di saat kita overload, di saat kita terlalu banyak pekerjaan dan tidak tertangani, maka mereka yang satu profesi adalah sahabat kita untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kita. Seperti itu. Kemudian juga di saat kita lagi kosong nih, lagi off, lagi sepi, bisa dong dari sahabat kita lain yang memang lagi overload, kita mengambil jadi subkon, seperti itu. Artinya dengan bermitra, memiliki jaringan dan relationship yang baik, insya Allah maka perusahaan kita akan tetap berjalan. Oke sahabat, dari 3 poin besar tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi kita selaku pelaku UMKM, khususnya di bidang konveksi atau di bidang lainnya juga sama, agar semakin baik dan naik kelas. Mudah-mudahan video yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan bagikan jika bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu lagi dalam inspirasi UMKM selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.